pagi. Semangat. Apa kabar semua? Bisa? Apa kabar? Di sini mungkin atau kakak boleh kenalan lagi atau cukup? Tahu nama? Belum. Mungkin teman-teman lain bisa berkenalan. Mulai dari Gabi. Perkenalkan, nama kakak Binti Sari. Kakak dari Universitas Tribhuwana Kalabahi, kakak semester 2. Kakak nama panggilan Binti, nanti panggil kakak Binti saja ya. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Dewi Buska dari Universitas Tribhuwana Kalabahi. Adik-adik bisa panggil kakak Dewi. Terima kasih. Baik, shalom. Perkenalkan, nama kakak Yusuf Gerimu, biasa disapa Usu. Kakak dari Universitas Tribhuwana Kalabahi. Baik, terima kasih. Shalom semua. Semangat, masih pagi. Semua akan kita bangun berdiri karena mau kasih dia sebelum kita perkenalan. Nah, jadi nanti kakak bilang selamat pagi adik-adik semua. Pagi luar biasa. Bisa. Pagi luar biasa. Luar biasa agak tanggung terserah. Tidak begini bisa luar biasa. Belum. Tapi yang semangat ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kata lagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Perkenalkan, nama kakak Kineson Makari, biasa dipanggil kakak Kines. Asal. Kakak asal dari Universitas Tribhuwana Kalabahi juga, satu sekolah semua dari kakak. Mungkin bisa dari kakak, nanti kalau ke depan jalan ada pada kakak bisa dipanggil kakak Kines. Terima kasih. Sekian perkenalan. Tes. Mungkin sekian perkenalan dari kakak-kakak. Mungkin orang bilang kalau tidak berkenalan dia tidak bersaing. Jadi adik-adik juga kalau bisa berkenalan. Mulai dari kakak Orba. Orba, nama saya. Berdiri. Nama saya Nafisa Hisham. Kakak Yupita. Terima kasih. Ganti suara keras. Perkenalkan, nama saya Syafruddin dari Malaysia. Isa Kante. Bisa. Berdiri. Kamu nama sih? Nama saya. Yang paling ganti. Nama. Ganti slow. Perkenalkan, nama saya Chandra Yusmina dari Malaysia. Yani kakak Yani. Ya, ini bisa. Dipita. Grid. Jadi aku Ya, siap. Kakak. Siap. Kakak Desi. Kakak Desi. Oke. Kades ya. Perkenalkan, nama saya Biniela, biasa dipanggil Nela. Kakak Nela. Kita ada pacar.
Yus. Apa membuat sedikit ini? Suara kuat. Oh, membuat Ainurti. siapa? Nama siapa kali kalau mereka? Kuat. Salah panggilan. Coba kasih nama. Lomo. Wan. Ya. Oke, siap. Kenalkan, nama saya Blandina Praikol, biasa dipanggil Tina. Adina. Nama saya sebetulnya Lakus, biasa dipanggil Ete. KBT. Perkenalkan, nama saya Matiana, biasa dipanggil Lela. Bella. Perkenalkan, nama saya Dewi Kulimoji, biasa dipanggil Jenny. Aja. Ya, terima kasih ya Dewi. Mari kita tepuk tangan kita semua. Mungkin kita langsung masuk pada materi. Sebelum kita masuk dalam materi, mungkin kita berdoa ya. Jadi kakak Kines, aku itu berdoa begini. Baik, adik-adik sekalian bersama teman-teman ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita tuntunan Tuhan dalam doa dan izinkan saya berdoa menurut ajaran keyakinan saya, yaitu kita terus berdoa mulai. Segala puji syukur bagi kepada kehadiran-Mu ya Tuhan, karena atas campur tangan-Mu Kau telah menjaga kami dari setiap rumah tangga kami. Jaga kehidupan pernikahan ini dengan keadaan sukacita ya Bapa. Tiba saatnya sekarang kami akan memulai segala aktivitas kami dalam kegiatan Tuhan, mari turut campur tangan serta memberkati apa yang akan kami sampaikan. Hanya dalam permohonan kami, hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Di sini kita belum kenal ya. Ibu aja, alumni dari kita bukan. Jadi ibu boleh bertanya. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih. Kalian semua sudah kenal kakak yang ada di depan. Mungkin nanti mereka sudah kembali ke tempat tugas mereka. Kalian bisa kemana saja, ketemu kakak dong, tegur. Bisa tidak? Ya. Nah, ibu mau tanya dulu. Kakak dong yang pakai jilbab hitam, dia bernama siapa? Itu. Ini baru belum 5 menit kalian sudah lupa. Sebentar di luar kalian boleh bisa tanya-tanya. Yang sebut nama dapat tadi. Iya. Siapa yang berani bertanya? Sebentar kakak dong akan kasih dia hadiah. Jadi jangan malu-malu ya. Orang bilang malu bertanya, sesat di jalan. Ya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Salomi Sailana, biasa dipanggil Omi atau Mimi biasa. Ya, saya juga tamatan dari SD Negeri Kolomana di Pulau sana. Setelah itu saya lanjut di SMP juga di SMP Negeri Balela. Setelah tamat SMP, saya lanjut lagi ke SLTA, yaitu di SMA Negeri Awal. Pasti teman-teman mahasiswa pergi lewat dari situ. Ya, setelah tamat SMA, saya juga lanjut mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu saya mendaftar di Universitas Tribhuwana Karabahi. Di situ saya juga ada ambil 2 jurusan. Yang pertama itu saya memilih
memilih masuki perikanan dengan pendidikan teologi. Tetapi berdua saya masuk tes, ternyata hanya satu yang bisa lolos, yaitu masuki pendidikan teologi. Pasti teman-teman sudah tahu. Iya. Pasti kita berdekatan. Teman-teman pasti dari PGSD kita satu fakultas. Bisa ya? Ya. Oh, manajemen. Ya. Jadi kami satu fakultas, satu prodi dengan PGSD bahasa Inggris. Tetapi mungkin sekarang sudah pindah. Ya. Jadi saya juga bagian dari teman-teman. Saya juga pernah seperti kita punya kakak-kakak yang ada di depan. Jadi pendidikan itu tidak gampang. Orang bilang istilah pendidikan itu punya akar yang pahit, tapi dia akan menghasilkan buah yang manis. Kalau siapa yang benar-benar dia berjuang, dia bilang, oh saya harus jadi ini. Berarti kita harus lewati seperti kakak-kakak yang ada di depan. Mereka juga punya tugas khusus dari dosen. Kalau kita di sekolah dasar bilang bapak guru, ibu guru. Kalau kita sudah di jenjang tinggi, berarti kita kenal ya namanya dosen. Pasti anak-anak yang ada di sini jangan sampai besok-besok seperti kakak-kakak yang ada di depan, seperti ibu guru yang ada di sini. Kalian akan berdiri pegang spidol, tulis di bawah. Kalian akan, ya, kalau siapa yang sekolah baik-baik, dia akan seperti ini. Nanti dia akan melewati beberapa tahap demi tahap hingga dia akan sampai pada finish. Ya, jadi saya ini asalnya dari Kolana, Kecamatan Preman, mungkin, ya. Tapi karena saya dapat jodoh orang sini, saya bertugas juga di sini, dan saya memiliki satu suami dan memiliki satu anak. Ya, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Kesempatan saya kembalikan. Baik, mungkin kita langsung masuk pada materi kita dan yang akan dibawakan oleh kakak Cakti dan kakak Gati. Baik, hari-hari di sini kita akan belajar tentang pentingnya menabung sejak usia dini. Jadi sebentar kita akan belajar apa sih pentingnya menabung sejak usia dini. Maksudnya sejak usia dini, seumuran adik-adik begini penting atau tidak kalau kita menabung sejak usia dini. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang apa tujuan dan manfaat menabung. Adik-adik, nanti kita akan belajar menabung ada manfaat atau tidak, ada punya tujuan atau tidak. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan yang ketiga, apa kelebihan menabung di sekolah. Dan yang keempat, apa manfaat menabung bagi anak sekolah. Nah, di sini adik-adik pasti sebentar kita akan dengar materi yang disampaikan oleh kakak Dewi dan kakak Binti. Apa sih pentingnya manfaat menabung bagi anak sekolah. Nanti pasti kakak jelaskan dan adik-adik dengar baik-baik. Nanti paling kakak akan bertanya terkait ini materi yang kakak sampaikan di adik-adik. Jadi adik-adik perlu dengar karena baik-baik. Kami bertanya, apa yang jawab benar dapat hadiah. Hadiah kakak sudah siapkan. Dan hadiah ini istimewa. Bisa jadi kenang-kenangan
nanti bisa taruh di kamar mungkin. Oh ini dia saya dapat dari sahabat kakak dari Universitas Tirwangan Kalabari. Jadi semua harus aktif untuk sebentar kita belajar dari materi. Mungkin kita akan belajar. Baik, terima kasih. Kita akan masuk saja pada materi yang pertama. Apa sih pentingnya menabung sejak usia dini? Contohnya kayak kawan-kawan yang ada dulu nih, itu penting bagi dalam kita menabung. Jadi dapat melatih kita untuk hidup hemat. Hal ini bermula dari kebiasaan menyisihkan uang jajan. Contohnya, adik-adik dari rumah mama kasih uang 5.000. Datang sekolah, adik-adik jangan pakai semua. Misalnya 2.000 pakai belanja, 3.000 adik-adik tabung. Selain dapat membantu kita untuk tidak membeli suatu barang yang tidak penting. Contohnya, adik-adik harus belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi, adik-adik tak keinginan saudara kawan makan ini saja harus. Tidak, adik-adik harus menyisihkan sisa uang adik-adik untuk tabung. Tidak usah belanja sesuai keinginan, tapi kebutuhan. Yang kedua, paling penting adalah bisa membuat masa depan lebih cerah. Bisa membantu kita lanjut ke jenjang contohnya kayak masuk SMA, masuk SMP. Berarti adik-adik bisa ambil tabungan untuk membantu orang tua membayar biaya. Adik-adik dari sini tadi kata dia menjelaskan, adik-adik sudah bayang apa itu menabung. Nah, adik-adik kalau dalam bahasa ini orang bahasa pasar atau bahasa kampung, menabung itu sama dengan kita simpan uang, gitu. simpan uang di satu tempat, dan uang itu tuh kita pakai di saat kita mau beli sesuatu baru kita gunakan. Tidak setiap hari. Jadi contohnya kayak mama kasih uang 2.000 langsung beli semua. Beli mana uang itu gunakan semua. Jadi mama kasih 2.000, 1.000 pakai belanja, 1.000 masih tabung gitu. Yang berikut, apa manfaat? Baik, yang berikut kedua, apa tujuan dan manfaat menabung? Dengan menabung, segala kebutuhan hari tua nanti bisa tercukupi serta bisa mengamankan uang dari inflasi. Selain itu, menabung dan membuat nilai uang makin tumbuh baik dalam jangka waktu singkat maupun panjang. Jadi contohnya kayak tadi kakak jelaskan, adik-adik kalau menabung dapat membuat nilai uang adik-adik di tabungan semakin bertambah. Contohnya kayak tadi, kayak adik-adik dari rumah, mama kasih uang 2.000, yang 1.000 untuk jajan, yang 1.000 untuk tabung. Yang berikut, apa kelebihan menabung di sekolah? Cara menabung di sekolah juga cukup efektif adik-adik. Kita dapat menyisihkan uang jajan pada hari itu dan kemudian langsung ditabung. Contohnya kayak tadi kakak sudah jelaskan yang pertama kan. Menabung di sekolah juga tidak ada batas. Tiap hari adik-adik boleh menabung walaupun 1.000-2.000. Jika kita bisa menabung dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit.
Apa sih manfaat menabung untuk anak sekolah? Jadi manfaat menabung itu ada 5. Yang pertama, kita bisa menghargai uang. Yang kedua, kita jadi lebih disiplin. Maksudnya itu kayak kalau kita rajin menabung, kayak kita belajar menghargai uang ya. Kayak uang yang mama dong kasih itu, biasa dikasih dong datang sekolah, mama kasih uang jajan berapa? Kakak mau tanya, biasa dikasih dong datang sekolah, mama biasa kasih uang jajan berapa? Coba kakak ini, jajan satu hari berapa? Uang jajan berapa? 2.000? Oh, 2.000. Jadi kalau misalnya mama kasih uang jajan 2.000, berarti 1.000-nya bisa ditabung, 1.000-nya bisa dipakai jajan. Biasa kakak Lukas, kalau mama kasih uang 5.000, pakai beli rokok langsung habis. Kakak Lukas biasa di kampus begitu, uang kalau dapat langsung bisa habis, tidak pernah tabung. Adik-adik kalau boleh begitu, harus mama kalau kasih uang harus rajin-rajin tabung. Biar kalau ada kebutuhan mendadak atau kayak tiba-tiba mau beli buku begitu, mama tidak ada uang bisa ambil adik uang tabungan kau pakai beli buku begitu. Bisa mengerti tak adik-adik? Bisa tidak? Ada yang kakak suara tidak? Bisa. Anak kelas 5 nih bisa. Terus jalan SMP nih kok bisa menabung. Terus yang kedua, kita dari lebih disiplin. Maksudnya tuh kayak kita jadi lebih disiplin dalam menggunakan uang. Kayak belanja tidak terlalu boros-boros. Belanja sesuai kebutuhan, jangan keinginan. Soalnya kakak dong biasa belanja sesuai keinginan, uang habis mau bayar uang SPP, uang tidak ada. Biasa tuh kakak SPP sampai berbulan-bulan. Kakak Dewi biasa begitu kok kakak Dewi? Kok memang Terus yang ketiga, belajar hidup lebih hemat. Jadi adik-adik dong kalau nabung, adik-adik dong kebutuhan tuh jadi kayak belajar tuh jadi hemat begitu. Kayak terlalu boros-boros uang. Jadi kalau kayak orang tua kayak belum ada uangnya untuk bayar adik uang sekolah, itu mungkin bisa pakai adik uang tabungan untuk sementara waktu pakai bayar. Terus yang keempat, lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi adik-adik dong itu lebih kayak hidup mandiri. Jadi kalau kayak sewaktu-waktu nanti kayak kuliah di luar-luar kan gak mungkin kita di kampung terus, so pasti nanti kita keluar. Contohnya kayak kakak nih, kakak sekolah di Maluku, tapi kakak datang kuliah di Alor sini. Jauh kan? Jauh tuh kalau kakak Lukas. Orang tua di Maluku, kita di sini kan susah. Jadi kita harus belajar menabung, biar kalau jauh dari orang tua kan uang terada juga masih bisa pakai uang tabungan. Kayak nanti kalau mau bayar apa-apa minta uang di orang tua bilang belum ada uang kan masih bisa pakai uang tabungan. Jadi itu kalau kayak kita menabung kita bisa itu. Kayak sewaktu-waktu kayak ada kebutuhan yang mendadak begitu kita bisa pakai uang dan kasih tabungan. Terus yang kelima, memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan baik. Jadi kita tuh kalau menabung kan uang tuh kita bisa kelola dengan baik, kayak kemana boros-boros begitu. Jadi belajar itu sesuai kebutuhan jangan keinginan. Soalnya kalau ikut keinginan uang habis 1 juta dalam 1 hari bisa habis. Kakak gitu biasa. Kan juga kakak Lukas. Sabar. Lo tuh selesai tulis. Lo masih tulis kakak Lukas, sabar. Ini penting kakak Lukas. Tulis pas sebentar dan sampai ada yang bertanya kakak dong. Sebentar kalau Sebentar. Kalau ada dong pernah mengerti, tanya terus malu-malu nanti kakak dong jelaskan. Jangan tegang-tegang, santai-santai. Kakak dong bukan guru, kakak mahasiswa juga. Kakak tidur kayak adik-adik dong. Tidak bagus pun nanti lah. Mana yang saku? Buku ada.
Dan bertanya balik, kalau ada yang bisa jawab didapat hadiah. Terus malu-malu deh kakak dong ya. Aman. Ya lanjut saja karena kakak dong ada live juga, jadi lanjut saja nanti sebentar bapak lain mau Kalau mau tulis saya nanti. Ya, nanti kita print materi kok berbanyak nanti ada dosa. Lanjut kakak Lukas. Kakak Dewi kembali, kakak Dewi juga di sini. Cara menabung yang berikutnya itu kita belajar tentang cara menabung yang benar untuk anak sekolah. Jadi cara menabung untuk adik-adik dong di SD begini. Yang pertama tuh sisihkan uang jajan secara rutin. Jadi kalau misalnya mama dong kasih uang 1 hari 2.000 misalnya adik dong belanja pakai 1.000nya adik dong tabung. Terus yang kedua, catat setiap pengeluaran harian, selalu membawa bekal dari rumah. Jadi kalau bisa tuh lebih baik usahakan bangun deposit sedu supaya bisa buat bekal kau bawa di sekolah. Jadi uang jajan tuh bisa ditabung. Tidak perlu jajan di sekolah, bawa bekal dari rumah juga bisa. Tapi di sini biasa bawa bekal dari rumah. Tidak ada. Rumah dekat. Kalau Lukas mungkin dulu biasa begitu, lapar pulang makan. Habis sudah kembali ke sekolah. Pasti begitu toh, dan masuk pasti kembali ke sekolah. Yang ketiga, jadikan kegiatan menabung sebagai kewajiban. Jadi kegiatan menabung itu adik-adik menjadikan sebagai kewajiban itu. Jadi tiap hari harus menabung. Adik-adik kan bayangkan nggak kalau setiap hari menabung 1.000 selama 10 hari sudah 10.000 toh. Itu sudah bisa pakai beli buku 1, pena 1. Ya, adik-adik sekian kakak untuk materi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau ada yang belum mengerti? Tanya saja, tidak apa-apa. Adik-adik, tadi kakak ada jawab. Adik-adik ada mengerti sedikit nanti. Jadi kita ada. Kira-kira menabung itu apa? Menabung. Nah ini kita kasih. Tapi ada yang belum bertanya. ya atau kalian mau tanya kakak dong. Atau ada ya. Ada yang belum mengerti? Bagaimana? Oh, masih kita jelaskan ulang. Kita kok aku masih banyak. Tidak apa-apa. Ini hari kita berkuliah, kita sedikit. Jadi kita malam di sini. Kita sampai besok kalau pulang bisa. Ulang di bagian mana? Di bagian mana? Yang bagian berapa? Tanya kakak dong, ini kakak dong tanya. Kalau kakak sama tanya di bagian sini. Jawab materi di kepala. Di bagian mana? Supaya kakak dong ini kasih kembali. Di bagian mana? Ini saja ini. Yang di ini, oh kakak Dewi materi yang di sini ada yang belum mengerti. Pentingnya menabung sejak usia dini. Nah, jadi atau kamu sih bisa Baik, apa sih bentuknya menabung sejak usia dini? Dapat melatih kita untuk hidup lebih hemat, teman-teman. Kita tidak hidup boros, belajar untuk hidup hemat. Contohnya kayak tadi, kalau mama kasih jajan, uang jajan dari rumah 2.000, teman-teman jangan pakai semua. Kalau pakai semua itu namanya boros.
melatih kita untuk hidup hemat, belajar sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Hidup hemat. Belajar hidup hemat, jadi menabung tuh belajar hidup hemat. Tidak boros, hidup hemat. Dan belanja sesuai keinginan, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kakak Dewi yang tidak sebenarnya keinginan, makanya salah. Jadi umumnya kalau menabung tuh kita belajar untuk hidup hemat. Kayak hidup hemat tuh kayak apa ya? Kayak aku kan lebih hemat-hemat uang begitu supaya kalau ada tiba-tiba kebutuhan mendadak begitu kayak contohnya kayak Ari kan mau beli buku terus minta uang di mama bilang belum bisa kan Ari kan bisa pakai uang tabungannya Ari dong tabung setiap hari begitu. Jadi menabung tuh mengajarkan kita untuk hidup hemat. Hidup hemat, lebih mandiri. Jadi kalau sewaktu-waktu kayak keluar dari desa begitu di sekolah di tempat-tempat lain kan bisa hemat. Kalau adik-adik bilang tidak terlalu paham tentang hidup hemat, berarti hidup hemat untuk menabung itu sedikit. Hidup hemat tahan uang gitu kalau kita bahas sehari-hari. Jadi sama transaksi uang ini besok orang pakai belanja. Jangan ini satu di semua. Dan simpan uang begitu. Itu tabung besok untuk belanja. Besok sama belanja lagi jadi pakai 1.000 saja. Itu baru pakai besok baru pakai 1.000 lagi begitu. Hidup hemat tuh begitu. Hemat. Jadi kalau mau kasih 2.000 jangan sampai kita belanja semua. Yang 1.000 tunggu besok lagi baru pakai belanja. Biar besok kalau mama kasih uang 2.000 perusahaan pakai lagi bagaimana? Kami bilang Bisa paham adik yang di bagaimana? Bisa? Bisa adik? Jangan malu-malu. Itu juga sudah cantik, itu drama. Kalau kita mundur sedikit orang pernah lihat saya di depan akan karena syutingnya dulu baru berdiri tengah-tengah lagi dapat repot. Ada lagi yang mau bertanya? Adik-adik, silakan. Atau kalau mengerti bagian mana yang tadi kakak jelaskan? Yang tentang apa sih pentingnya menabung sejak usia ini? Adik dong bisa ngerti. Kan tadi kakak udah satu bisa. Bisa tidak? Semangat dulu dong, masih pagi-pagi nih. Ada kakak Giles, kita jadi mari kakak Giles. Berdiri. Berdiri, adik-adik. Nanti kalau kakak Giles ngomong selamat pagi, adik-adik dong jawab pagi luar biasa. Tapi yang semangat ada suara yang kencang. bisa apa terang? Bongkar suara coba. Bisa. Semua senyum. Semua senyum banyak. Oh, jadi cantik. Oh, jadi semua senyum. Ambil kakak dong ada cantik-cantik yang cantik di depan sana. Semua sudah siap? Siap? Ini lebih semangat lagi ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Satu lagi. Jadi semangat. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Jangan duduk adik-adik. Jadi adik-adik lo belum ngerti yang bagaimana bisa tanya di Kakak Binti atau tidak Kakak Dewi kalau kakak depan berapa? Silakan bertanya saja. Karena apa? Gak ada yang marah juga. Yang mau bertanya Kakak Binti kasih hadiah. Mana yang mau bertanya? Oh betul, dia sudah lihat hadiah nah. Yang mau bertanya Kakak Binti kasih hadiah. Oh ada yang ini. Ini hadiah kepada siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Nanti kakak kasih hadiah. Woi, kalau Ayo, siapa yang mau bertanya? kalau jadi anak kelas ini
jawab. Kakak Dewi sama kalau jadi orang yang bertanya biar dapat hadiah. Sudah nanti baru kita. Kalau hari-hari kita bertanya berarti nanti kami Dapat kasih pertanyaan yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Hadiah tambahan. Bisa? bisa atau tidak bisa? Bisa betul? Oh bisa ya? Kakak apa sudah? Kerjaan, Kakak jahit. kerjaan yang paling cantik. Dia bisa tuh manis lagi. Betul tidak suruh. Yang lain buat mana? Bisa? Atau belum ngerti dengan apa yang Kakak jelaskan tadi? Kakak lu bantu mana? Pertanyaan tadi. Kasih pertanyaan. Biar nanti yang bisa jawab, yang jawab. Iya, kasih pertanyaan. Bisa. Bisa ya tadi kita. Atau ada yang bertanya, kenapa pertanyaan satu sama malu? Jadi kita mau bertanya jadi. Tanya tadi. Apa yang di luar? Yang kedua terhadap materi berarti ya coba tanya tentang apa? Bisa ada yang mau bertanya? Tidak ada. Jadi kakak dong kasih 3 pertanyaan. Terus siapa yang bisa jawab berarti nanti dapat hadiah. Ini tiga pertanyaan. 3 pertanyaan Pak. Siapa yang bisa jawab nah dia dapat hadiah. Tadi kata yang jelas. Yang di ujung sana senyum-senyum terus. Pertanyaan. Kakak Jai mau tanya kok. Tidak, dia menjawab. Jadi kita ketemu. Kalau mau jawab, oke nanti Kakak Giles kasih pertanyaan. Kakak Giles. Baik, terima kasih atas. Tadi Kakak Dewi dan Kak Gita sudah jelaskan tentang menabung. Nah, sekarang kamu bertanya, apa itu menabung? Tadi kan Kakak sudah jelaskan. Menabung. Tadi saya jelaskan juga menabung. Jadi apa itu menabung? Kan tadi Kakak sudah jelaskan. Menabung. Kalau yang sudah tahu tidak kata saya. Apa itu menabung? Oh, saya kalau mau. Tadi kakak kalau baru jelaskan tuh menabung tuh apa? Kerja. Kakak Jai bisa? mengajar itu apa? Nah, Begitu. Siapa bisa? Tadi kakak tahu menabung untuk seperti ini adik-adik. Tadi ada baru kakak lo ada baru omong. Ada yang bisa. Terus apa malu? Jawab Ustaz. Salah benar jawab saja ya. Jangan. Kakak lu sudah tanya. kakak dia menjadi panggil jawab. Maju depan. Maju sana kakak lo. Ayo maju, jangan malu. Cantik, kamu juga malu, udah cantik, tapi kelas tuh. Ayo maju cantik, jangan. Maju Ustaz. Tadi kakak lo bertanya kok mana? Tidak boleh garuk kepala. Menabung. Sebagai seorang siswa tidak boleh garuk kepala. Ya, kamu salah. Omong tadi. Sesuai yang kakak tahu Ustaz. 1000 dipakai belanja, 1000 dikasih tinggal. Tepuk tangan kakak lu. Masih di sini. Udah sini. Jangan, masuk di sini. Baca pas. Kakak jalan. Sucapi, pintar, begini ya. Besar-besar bisa pergi ke Pak. Tidak, kakak Yuki juga ada mau bertanya. Masa kamu bisa jawab pertanyaan lagi tidak? Bagaimana? Bisa masih ada ini. Gimana? Ada tuh karena kalau sama tuh, sama tuh bimbing, Enggak. sama semua. Ini adik-adik saat ambil hadiah nih. Kakak dia kasih pertanyaan itu. Kasih ini dengan dia snack nanti dia pelayan kita bagi. Oh, benar. Masuk mana ya? Kalau Kakak saya yang tunjuk lengan kasih kakak Jai nanti belajar menabung ya adik. aku Kaki saya kasih. Kasih pertanyaan. Tahu dia. Itu Robo Katolik.
kasih untuk kakaknya yang sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Kakak Piti mau kasih pertanyaan. Siapa yang bisa jawab dia dapat. Kakak Lukas ikut kan? Nah, Oke. Kakak mau tanya. Ada di. Apa manfaat menabung bagi anak sekolah? Apa yang bisa jawab? Manfaat menabung bagi anak sekolah. Nanti kakak kasih hadiah yang bisa jawab. manfaat. Dia bermanfaat. Nanti di slide terakhir itu. Manfaat itu seperti ini. Saya simpan uang 2.000. Dia punya manfaat Tuhan. Gitu. Manfaat. Manfaat berarti saya tahu uang ini penting ya. Manfaat ada betul. Gitu. Jadi simpan uang dulu ini dia punya manfaat untuk apa ini? Nah, kalau ini saya kan tidak manfaat benar. Dia uang. Ada yang beri. Apa manfaat menabung bagi anak sekolah? Ada yang bisa jawab? Bisa. Itu yang tadi bersekolah dan berbulan. Berarti hari bisa jawab kalau kakak duduk tuh beda. Kita nggak situ. Jawab harus benar. Jawab salah satu tidak apa-apa. Apa manfaat menabung bagi anak sekolah? Untuk membeli buku kakak Lukas bawa kemana? Benar. Terima kasih kakak Isa. Membeli buku. Manfaat menabung. Apa udah mau buat lagi? Oh mau buat. Untuk membeli buku. Kakak Binti kasih hadiah spesial. Berarti ya adik bisa juga benar itu untuk membeli buku. Berarti nanti kalau kita kan hari bisa juga benar untuk membeli buku. Nah jadi nanti kalau ada bisa sesuatu uang 2.000 ada pas dia akan buat istri. Kan ini bukan untuk beli buku, berarti uang beli buku tidak untuk beli istri. Kalau itu masih rasa. 1, 2, 3. Kerjas Ulang nggak? bisa. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih kakak Isa. Bisa. Bisa. Berarti. Oke, sama pertanyaan. Tinggal 1. Ini masih ada 1 nih. Satu lagi. Ini apa nih? Ini apa? Panti pis. Jadi kakak mau bertanya lagi. Kira-kira dengan menabung apa yang akan kita dapat dari menabung? Ya. Pertanyaan paling simpel dari kakak. Oke, siap Nona. Itu tentang takut. Kakak Dina. Tepuk tangan Kakak Dina. Tepuk tangan aja untuk tadi tepuk tangan. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Santai-santai lah. Kayaknya mulai panas. Apa yang bisa kita dapat setelah kita menabungnya? Oke, adik bertanya, menjawab. Menabung uang 10.000 kita membeli makanan ringan. Ya, terima kasih kakak. Bagaimana Bapak? Bisa bagus pertanyaan bagaimana? Kalau itu pertanyaan dari apa? Pertanyaan kakak tadi, hal apa yang nanti kita dapat setelah kita menabung? Hal apa? Maksudnya kayak kita menabung Tujuan kita dari bisa dapat kita apa? menabung itu kira-kira Kakak Dina maksud tuh kita menabung nanti kita dapat uang dengan Pak. Uang 10.000. Tadi kakak Binti jelaskan bilang uang 1.000 kita menabung setelahnya. Jadi kita 10.000. Nah, ada tepuk tangan.
Ibu kita minta ini hadiah terakhir. Berarti ada nggak lain kan apa? Ada lagi ya. Cuma yang ini nih hadiah. Dapat ngecolengnya. Tepuk tangan adik-adik. Hadiah masih ada. Habis kakak Lukas. Tidak mencapai, tidak dapat. Ada yang bertanya berapa snack lagi? Bisa. Yang tidak bertanya. Yang dapat makan. Ya, agar naik dulu. Sampai di sini tadi mau bertanya masih malu. Kalau ada yang mau bertanya yang baru mau. Ini tidak kami. Nampak tidak? Masa di kampung sendiri takut. Besok berada di kampung saya. Tapi sekarang di Patukan. Mungkin Ya, Mas. mungkin materi kita sampai sini saja. Mungkin adik-adik ada yang belum, tapi nanti kakak minta untuk nanti kami beri lagi dong adik-adik dong belajar supaya nanti ini materi sangat bermanfaat untuk anda. Sangat sekali bermanfaat di masa depan. Mungkin kita lagi pergi nengok. Yang Surabaya berapa? Semua. Berarti ini coba saja itu. Dan yang tadi tiga kan jawab pertanyaan makanya dapat Nobel. Kasih lagi. Nobel. Apa? Oh. Ada di. Kakak Binti yang belum dapat. Ada kalau itu saya bisa. Ada deh. Kamu nanya kita ini saya. Kajai. Kakak tadi kasih pertanyaan yang ada di Tiongkok jawab. Jadi dulu. Kamu yang dulu. Tapi gua nih pertanyaan lagi. Iya. Yang mau bertanya dapat hadiah tambah lagi. Ya. Dapat snack lagi. Mau tanya? Tanya. Jelas dari mana? Gak bisa. Mau tanya? Tanya. Itu beberapa negara ada kalau masih ini masih bagus aja. Kalau ada tuh nanti kadang sedih desa. Kan, yang pertama bisa di luar materi ada tanya tentang menabung lagi boleh. Tentang lingkup materi yang tadi juga bisa. Bisa diskusi bebas. Ya orang bisa. Kan, Bertanya. tanya saya boleh tentang menabung. Tapi banyak kalau lukas sekarang sama sekarang lama. Atau tidak begini saja kakak. Kok? Biar dong menjelaskan maunya secara rinci saja. Tadi ada satu. Ada dua. Ketilis mau. Ini sahabat bapak dapat. Enggak tahu langsung kata. Terkadang yang pakai jilbab putih nama sahabat. Nama sahabat. Kalau tadi nggak usah ada SP malu. Dalam kuliah di Bontek. Terkadang nama sahabat. Ayo. Angkat tangan. Dia dengan jawab. Nama sahabat? Sahabat? Kakak tinggi. Belum ada dapat dulu. Masih satu. Masih lagi satu nih.
Satu pertanyaan lagi. Kedua pertanyaan. April. Oh, Masa pertanyaan? Oh ini pertanyaan gampang. Ini bukan gampang. Hari-hari punya kepala sekolah sih nama siapa? Ya tahu tidak? Kasih ada yang tanya. Kok kepala sekolah sih? berdiri semangat sedikit kamu dapat hadiah. Yang malu-malu dia apa? Tejenis MMP. Mana ibu? Coba ulang dengan pengucapan. Tejenis MMP. Masih salah. Yang lain. Tejoni MMP. Masih salah. Siapa lagi ayo? Kak Kiles banyak apa? Siapa lagi? Masa? Kamu dulu. Kalau begitu tambah bonus. Yang tambah kepala sekolah pertama, kayak ke sampai 5.000. Ada orangnya dulu. Kalau yang tambah kepala sekolah pertama, kayak tambah 5.000. Tadi masih salah sedikit. Komplit dengan hadiah. Yang lain lagi bisa. Ya bisa, kalau ganteng. Bisa. Kita balik. Oh, karena ada di balik. Kalau yang tanyakan jawab itu nggak sulit akhirnya. Tambah 5.000 terus. Tambah 5.000 terus. Siapa yang bisa? Nanti kakak usul kasih berapa kalau usul? Di kakak usul ada 5.000, di kakak Kiles ada 5.000, di kakak Dewi ada 5.000. 15 nih. 20 tambah hadiah lagi. Tambah hadiah. Kalau 20 kan bisa 10.000 pakai. Konomi mau bersalur kota. Berdiri. Coba. Tejonius B. Masih salah. Coba lagi. Coba sih. Ayo, siapa mau bertanya ini nih? Oke, siapa orang cantik di sini ada? Bisa. Berdiri. Wih, boleh. 20. Kakak Kiles 5.000, kakak usul 5.000. Ibu mana ibu? Aku tidak dengar. Buat. Joni Didius MMP. Agak ada spasi satu kalimat. Ya, Saya harus sambung. sedikit. Kalau Joni MMP. Coba ulang siapa? Joni Didius MMP. Ada satu ini biar ada satu kali bisa dia gabung. Ya. kalau ibu harus langsung nanti ibu Kalau itu kakak ganti pertanyaan sah. Kakak ganti pertanyaan. kelas pasti wali kelas di kelas 5 wali kelas sama sama coba wali kelas dari kalau wali kelas berarti kasih Oke, siap. sebelum masih di masalah kita seperti atau sebelum Tadi tidak jawab. Dia kurang tahu. Kalau balik kelas. Sri Rahmat SPD. Ya. Sepakat. Karena tadi adik-adik tidak menjawab kepala sekolah pertama dengan lengkap, akhirnya uang dikurangi 10.000. Dipotong pajak. hasil kamu dari
Kurang seperti sebelum. Bersama naik langsung. Ada paling ke depan. 10.000 nih. Tadi 20 tidak ada 20 tidak ada yang jawab benar. Seperti bola. Masih skala ini nih. Ada masih ada 10.000 nih. Masih ada 10.000 nih. Ada satu pertanyaan lagi, ada 10.000. Sampai bisa. Coba mau kasih pertanyaan dulu. Di luar mereka. Siapa bisa sebutkan? Nih, siapa dari atas sini? Oke, siap. Sila pertama lagi siap. Kuat. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Boleh kita minta adik-adik ke depan baru menjawab. Sabar. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ulang. Ke sini. Kalau bisa semua. Tarik kakak. Bisa semua, tambah aja ya. Wow. Ada, bisa. Kakak Ada di rumah, ada 5.000. Ada 10 sini. Oh pas tuh. Oh ini hafal semua. Apa semua dapat 20.000? Apa semua? Kalau hafal semua dapat 20.000. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadiah, Pak. Takut hadiah. Ini kakak aja di sini. Isu bae lah. 20.000 nih. Foto. Tidak lah, itu rekaman nanti baru Ini rekam. Oke, siap. Tadi kamu bisa foto. Oke. Bukan luar biasa sekali. Tutup. Mungkin materi kita atau belum mengerti atau misalnya lain dia selalu setelah ini kita semua kita pilih betul di cinta dan nanti jangan yang paling kebenaran akan diajarkan mereka ke kampus. Tapi itu sudah tidak dapat hadiah lagi. Tahu ini mana semua dia kita terus pilih betul. Kalau membersihkan. Oke siap. Rekam juga? Rekam boleh. Bisa terlalu di kamera. Usu. Jeda dulu ya. Oh, jeda tahu. Ada buat ini. Balik dapat di rumah. Kenapa jadi?
Sabar. Adik-adik semua perhatikan Kak Usu. Nanti buat bagaimana nak adik-adik yang ikut ya. Baris dulu kok. Coba perhatikan di sini ya. Jadi di sini nih ada 7 tahap dalam pembersihan tangan, yaitu cuci tangan. Yang pertama seperti ini. Bisa adik-adik ikut seperti ini. Ya, seperti ini. Terus yang kedua pada selaput jari. Ya. Ini yang kedua. Di jari sebelah juga. Tangan sebelah ya, selaput jari. Terus yang ketiga coba jari lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat semua lini jari. Ya. Atau orang saya simbol bab tuh makan. Yang keempat. Setelah yang kelima di sini. Habis. Oh, yang keenam semua dari sini naik. Dari Kakak Usu. Yang ketujuh pada bagian-bagian kuku. Dan itu kuku harus dibersihkan. Pada bagian-bagian kuku. Di sini nanti Kakak Nona berikan contoh. Ya adik Nona. Di adik Nona diberikan contoh. Nanti kakak juga bikin. Sabar Kakak Usu. Ya, adik Nona lagi. Pulang semua sebelum makan cuci tangan. Tapi sih menurut kakak cuci tangan itu lah. Ya. Semua berarti. Kita perut lapar nanti. Yang pertama. Itu Kedua. keempat, ketiga, Ketiga. keempat, Keempat. kelima, Kelima. keenam, Enam. ketujuh, selanjutnya. Ketujuh. Itu baru bilas. Semua bisa kok. Bisa toh. Pulang rumah sebelum makan Jadi itu- harus cuci tangan. 7 tahap dalam pembersihan tangan. Hidup sehat itu penting sekali. Tadi dong mandi kok. Kita semua mandi kan. Ya itu sudah. Dan saya Adik-adik kita kembali ke dalam lagi. Bisa. Kamu lihat bahwa ini jangan punah ya? Apa itu kau nanti? Kabar dia mulut deh. Jadi mungkin kegiatan kita selesai. Adik-adik mungkin kegiatan kita sampai di sini. Jika tadi dalam kegiatan mungkin kakak membuat kesalahan yang membuat adik-adik yang tersinggung, maaf sebelum. Baik, terima kasih buat adik-adik semua. Terutama untuk Ibu Guru, terima kasih Ibu. Kita di sini semua masih belajar dari
mohon dimaafkan. Dan kita akan akhiri dengan doa, dan doa ini akan dibawa oleh Augusto. Baik, adik-adik semua, kita akan mengakhiri kegiatan kita dengan doa. Jadi jika kakak berdoa untuk berjalan dengan kakak, yaitu kita terus berdoa baik. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, berbicara anak-anak-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Jadi ini kami belajar syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena atas campur tangan-Mu, atas penjagaan-Mu, atas penjarahan kegiatan kami boleh berjalan seperti dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ini dalam permohonan kami, mari memberkati kami, ampuni dari segala dosa dan perbuatan kami. Haleluya. Selamat siang semua. Ya. Mungkin gimana Mas? Ya, terima kasih buat kakak yang telah menyampaikan materi buat kita sekalian, terutama buat anak-anak tentang cara menabung yang baik. Ya, jadi dari kakak dong sudah kasih tahu kalau kita cara menabung yang baik. Kalau mama dong kasih kita uang 5.000, kita pakai belanja 1.000, berarti 4.000 itu kita simpan. Jangan kita kasih habis satu kali. Ya. Jadi kita belajar dari hal yang kecil menjadi hal yang besar. Ya. Karena yang ada di depan, orang juga punya keterbatasan. Ibu yang ada omong ini juga punya keterbatasan dengan kalian juga sama. Kita semua manusia yang memiliki keterbatasan yang sangat besar. Tapi kita bersyukur karena hari ini kita belajar sama-sama, walaupun materinya tidak terlalu lebar atau materinya tidak terlalu luas, tetapi kita bisa petik dari materi yang tadi kakak dong sampaikan itu sedikit atau banyak itu yang kita belajar. Selebihnya kita pulang di rumah kita belajar. Jangan kita belajar dari buku-buku, cukup saja kita belajar dari kita praktek dari hal kecil, dari uang. Mari kita kakak dong sampaikan. Kakak dong sampaikan cara menghargai uang yang baik. Jangan kita pegang uang ini 100.000, kita pakai belanja, kita pakai sapu uang 100.000. 500 engkel pun engkau tidak simpan baik-baik. Nanti suatu kelam engkau punya uang itu sudah habis. Nanti engkau sudah kecewa. Coba sapu uang 500 rupiah itu saya simpan baik. Ya itu cara menghargai uang yang baik. Jadi kalau kalian jalan kemana saja, kalian ketemu uang 500 rupiah atau 100 rupiah di mana saja, kalian ambil lalu pergi simpan. Tadi yang dapat celengan itu tujuan kakak dong kasih itu untuk kalian menabung. Jadi bukan kakak dong suruh kamu menabung itu bukan dari uang kertas, tapi dari uang logam itu bisa. Kita di gunung memang tidak uang legal itu tidak orang butuh, tapi kita kalau pergi ke kota-kota besar, gula-gula permen yang kita biasa beli pakai uang 1.000 rupiah itu, tapi untuk 500 itu kita sudah dapat 4 atau 5 biji gula-gula. Bisa dong? Ya, terus uang itu sangat bermanfaat bagi kebutuhan kita manusia, kita hidup sehari-hari. Jadi itu materi pertama yang tadi kakak dong sampaikan. Terus yang kedua, kakak dong suruh arahkan untuk kita bersih-bersih, kita buang halaman sekolah. Bukan di halaman saja kita bakal bersih, tapi kita berdiri juga kita harus mandi. Walaupun kita berbaju itu lama, tapi kita kalau cuci dia akan bersih. Siapa yang pandai-pandai untuk menjaga kebersihan, maka dia akan mendapatkan hasil yang baik. Yang berikut cara mencuci tangan yang baik. Terakhir tadi materi terakhir toh? Ya, kalau biasa kita makan habis atau kadang kita makan kita tidak cuci tangan. Kita perut super, kita makanan di atas meja berubah-ubah ambil isi mulut. Tapi tadi kakak dong sudah kasih arahan yang baik, cara mencuci tangan yang baik. Langkah pertama kita harus pegang. Biasanya kita cuci tangan, kita udah pergi sana, dong? Ya, hari
ya ibu mau tanya dulu. Tadi bicara mencuci tangan yang baik. Yang pertama itu bagaimana? Mulainya dari mana? Oh, ucap-ucap begini. Terus yang kedua, oh, enggak, bagaimana? Yang ketiga bagaimana? Garuk-garuk di bagian tengah. Yang keempat, ucap-ucap di bagian Ibu jari. yang kelima. Yang kelima bagaimana? Ya. Yang keenam, tutup. Jadi apa? Bagian tujuh. Iya. Jangan kakak praktek gitu. Lalu praktek saja lalu biarkan begitu saja. Tetapi itu ada banyak manfaat yang baik. Terus kalian kasih gunting buku. Gunting buku itu tadi kalian sudah cuci tangan, berarti kalian punya buku itu harus dipotong pendek. Benar kan? Ya. Jadi tujuan kakak kasih kalian buku itu kalian cuci tangan berarti harus bersihkan kalian punya buku. Ibu Omi tak ibu buku jarak panjang-panjang. Kotor. Ya. Jadi tadi 3 materi yang kakak dulu sudah sampaikan. Itu mereka punya tugas dari kampus. Jadi kita saling kerjasama yang baik. Ya. Mereka juga butuh kalian juga akan suatu kelak nanti kalian akan butuh mereka punya ilmu. Jangan sampai kalian pergi kemana saja kalian ketemu kakak dong ada di depan. Tidak kakak, itu waktu yang kakak pergi ke sekolah itu kakak selalu ilmu memang sama dengan seperti saya. Jangan sampai besok-besok ada yang mau sekolah kesehatan. Dia sudah tahu cara cuci tangan, cara gunting buku yang baik. Terus jangan sampai ada yang mau ini sekolah mau atau dia mau kerja di bank dia harus tahu cara menabung yang benar. Bisa toh? Bisa atau tidak? Bisa. Iya. Karena kadang bukan ya itu pas kakak gaduh kak ini kita kok anak Itu punya cita-cita tuh ada yang bilang mau jadi polisi, ada yang mau jadi ada yang mau jadi guru, ada yang mau ini jadi polwan. Nah, polwan tuh bukan kita kamar begini. Kamar ini kita kalau mau jadi polwan tuh harus berani, harus banyak bertanya, semangat. Macam kakak dong tadi ada ketawa-ketawa. Bukan saja kita fokus pada satu materi, tapi bagaimana supaya kita punya suasana belajar itu menyenangkan. Bisa? Ya, mungkin itu hanya tambahan dari ibu. Mungkin setelah ini nanti kakak dong akan kembali ke mereka punya tempat studi. Dong ada di Kalabaisan dong kembali lagi. Karena mereka punya tugas dan tanggung jawab, maka dorong dari jauh-jauh cari kita sampai di sini. Walaupun kita pintar, kita bodoh, kita semua ini pintar, hanya kita tidak mau belajar. Kalau siapa mau jadi seperti kakak dong yang ada di depan, berarti dia harus belajar. Dia tidak tahu baca itu harus tahu belajar. Ya, jadi kita berdoa sama-sama untuk buat kakak-kakak. Semoga mereka kembali ke mereka punya tempat studi, mereka juga semangat untuk mencari tugas dan tanggung jawab mereka sampai pada start. Kita biasa uji lari, toh? Nah, bapak guru ibu guru kasih start. Harus sampai di situ. Berarti kakak juga akan sampai. Dong punya garis finish itu ada. Dong suka pakai baju warna biru begini. Dan jangan sampai besok-besok dong suka pakai baju selain dari warna ini. Dong punya baju itu tidak panjang lagi. Jangan sampai dong punya baju itu warna coklat, warna biru dan sebagainya. Kita berdoa sama-sama untuk kita punya 5 kakak ini. Kita berdoa juga supaya jangan sampai dong 5 ini ada yang kembali kita punya sekolah. Amin. Bisa? Ya, itu saja ibu sampaikan. Terus buat adik-adik sekalian, tetap semangat. Inilah kita punya anak-anak yang keterbatasan. Kita dibunuh, jadi kakak dong juga cari nilai. Terus dan harus kita punya anak-anak seperti ini. Jadi kakak dong, ya kita maklum saja dengan kita punya keadaan di sini. Kita punya orang kampung juga ada sama-sama, pasti tahu. Saat ini tidak perlu omong lagi. Jadi semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi anak-anak kami. Jangan sampai suatu kelak nanti mereka juga membutuhkan ibu guru, bapak guru yang depan. Jadi bukan kita bukan mahasiswa lagi calon.
Oh, belakang saja Bapak Guru, Ibu Guru tidak jadi soal. Ibu Guru juga sama. Ibu Guru sama seperti kita bahas tadi yang di depan. Tapi Ibu dengan kakak mereka ini beda, agak beda sedikit. Walaupun kita satu gedung, tapi kita punya kamar tuh beda-beda. Ibu dong kamar itu ada, jangan sampai ada Alkitab apa, terus kakak dong punya di bagian ini, oh ada dia punya alat pelaganya, dia punya alat-alat itu ada. Jadi masing-masing walaupun kita dalam satu gedung, tapi kita punya kamar tuh beda-beda. Kita punya tempat tidur itu beda-beda. Tapi tujuan yang sama, yaitu nanti suatu saat nanti kita akan pakai baju yang sama. Ya, jadi harapan kita anak-anak di sini, semoga kelima yang ada di sini bisa sampai pada finish. Ya.